Shalom, firman Tuhan kita pada saat ini saya ambil di dalam Amsal 19 ayat 17 yang berkata bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita diperintahkan untuk mengikut teladan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kristus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Jadi memiliki kasih adalah tanda sebagai murid Kristus. Itu Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Saudaraku, salah satu teladan hidup Kristus adalah hatinya dipenuhi dengan belas kasihan terhadap semua orang. Saudaraku, banyak ayat-ayat yang kita bisa baca, misalnya di dalam Matius 1 ayat 36 dan lain-lain. Rasul Paulus juga berkata bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Filipi 2 ayatnya yang pertama. Saudaraku, belas kasihan adalah emosi dari manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat sebagai bahasa hari-hari kita merasa kasihan, kasihan mereka, mungkin itu bicara tentang kasihan mereka butuh dukungan doa, atau kasihan mereka masalah mereka belum selesai, atau kasihan mereka tidak mempunyai makanan dan sebagainya. Itu banyak hal, saudaraku. Jadi biasanya itu perasaan itu muncul dari hati gitu. Itu tidak dibuat, tidak direkayasa, tapi dari hati yang paling dalam perasaannya timbul. Atau katakanlah rasa empati pada orang tersebut. Atau dia merasa muncul gimana caranya ya supaya orang itu bisa penderitaannya berkurang. Jadi dia ada rasa, ada belas kasih. Itu bicara tentang belas kasihan yang timbul dari hati dia. Saudaraku, berbicara tentang belas kasihan, kita selalu diingatkan dengan seorang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 yang telah menunjukkan kasihnya yang tulus kepada orang yang telah dirampok dan dianiaya dan oleh para penyamun. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa hanya orang Samaria itu yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Padahal saudara, di situ dikatakan di kalangan orang Israel dan orang Samaria disebut orang yang kafir dan najis. Justru orang inilah yang menunjukkan kasih luar biasa. Saudaraku, sedangkan seorang imam dan juga orang Lewi yang lebih dulu melewati jalan itu malah memilih untuk menghindar. Iman adalah orang yang mempunyai tugas mulia di rumah Tuhan. Dia adalah perantara manusia dengan Tuhan. Umat yang ingin berhubungan dengan Tuhan harus melalui iman. Saudaraku, Lewi adalah kaum yang dipilih Tuhan untuk melayani rumah Tuhan. Sama halnya dengan iman yang lewat sebelumnya. Orang Lewi itu pun hanya berjalan melewati korban perampokan tersebut. Sangat ironis memang ya. Tapi orang-orang yang menyandang status sebagai pelayan Tuhan dan mengerti kebenaran akan firman Tuhan, tapi tidak mau melayani, menolong, dan menolong yang orang sedang membutuhkan. Apa artinya sibuk melayani pekerjaan Tuhan jika semua itu hal yang ketiga hanya teori, tapi kegiatan agamawi saja. Segala kepujian, segala kehormatan, keagungan, serta kemuliaan dan nyala di hanya pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari saudara dan saya, mari kita belajar seperti Kristus untuk menjadi contoh, menjadi belas kasih terhadap sesama. Enggak harus uang, tapi kita beri dorongan. Itu tidak buat-buat, tapi hati yang paling dalam. Kiranya melalui firman kita pada saat ini kita digerakkan Tuhan untuk belas kasih kepada setiap orang yang memerlukan dukungan kita. Haleluya, Tuhan memberkati.